Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bodkla. Terima kasih teman-teman yang mengklik dan menonton video saya. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada kesempatan perawatan bonsai kelapa kali ini teman-teman, saya mendapat kejutan teman-teman ya. Ini saat 4 bulan lalu saya mengupload tentang judul konten tragis sang senior yang masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. 4 bulan lalu saya posting kemarin teman-teman di postingan saya, dan ini sore kemarin teman-teman saya iseng-iseng ingin merawat teman-teman ya, dan saya menemukan bahan ini belajar, ada tanda-tanda belajar pecah daun teman-teman ya, dan saya langsung membuatkan video short teman-teman pada video 4 bulan lalu. Dan saat ini teman-teman bahan ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya, dan ini terlebih dahulu kita lihat dulu akarnya teman-teman. Ini saya lakukan perawatan ekstra teman-teman ya pada bahan bonsai kelapa wulung ini teman-teman ya, karena dia sudah hampir masuk berjalan 4 tahun teman-teman ya, sekitar 3,9 tahun. Bahan ini baru menunjukkan gejala pecah daun, belajar pecah daun teman-teman ya, ada tanda-tandanya, nanti kita lihat teman-teman ya. Dan ini pada 4 bulan lalu berdaun 13 teman-teman, dan beberapa sudah saya pruning, dan ini masih ada daun yang rusaknya masih saya pertahankan teman-teman ya. Untuk perawatan ekstra bahan ini teman-teman, ini saya menambahkan media tanam 4 bulan lalu dan menutupi dengan lumut teman-teman. Dan yang satu lagi teman-teman, saya memfullkan bahan ini full matahari teman-teman ya, agar bahan ini cepat pecah daun teman-teman ya, dengan kita memberikan pupuk alami yaitu sinar ultraviolet teman-teman. Dan ini terlihat teman-teman ya, daun-daun ini hangus teman-teman karena efek over matahari teman-teman ya. Namun ini saya sengaja teman-teman seperti ini memerah teman-teman ya, karena over matahari. Namun saya pergunakan matahari untuk memproses fotosintesis teman-teman, untuk proses cepat pecah daun teman-teman ya, untuk nutrisinya. Dan ini teman-teman kita lihat teman-teman ya, gejala bahan ini pecah daun sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Kita lihat teman-teman dekat-dekat. Ini saya mendapatkan teman-teman, ini ada renggangan teman-teman ya, ada renggangan jelas kan. Ini ada renggangan teman-teman, belum saya robek teman-teman ya, 1 2 ada renggangan di sini berlubang, dan di sini sudah full merenggang teman-teman. Nah, ini jika dirobek teman-teman, tepian ini jika dirobek dia akan mengering teman-teman ya. Ini nampak renggangnya teman-teman. Nah, ini di pangkal ini ada renggangan teman-teman ya, zoom kan kak. Nah, ini ada renggangan teman-teman ya, tidak dirobek. Jika dirobek teman-teman, di pangkal leading ini tidak ada renggangan teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini sudah belajar pecah daun. Sebenarnya dia menunjukkan tanda-tanda pecah daun di daun termudanya ini teman-teman, saat 4 bulan lalu ini masih akan kembang teman-teman ya, masih pucuk. Dan ini sebenarnya sudah ada renggangannya di sini teman-teman, dan dia sebenarnya sudah belajar pecah daun 2 bulan yang lalu. Ada tanda-tanda teman-teman ya, namun saat ini baru bisa kita pastikan teman-teman ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Namun ini masih belajar. Bahan ini bonsai kelapa wulung ini belajar pecah daun di usianya yang menginjak 3,9 tahun kurang lebih teman-teman ya, berjalan 4 tahun. Untuk itu bahan ini sudah saya lakukan perawatan ekstranya dengan memberikan full sinar matahari teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bonggolnya teman-teman. Mungkin pada beberapa konten lalu ini kurang jelas bonggolnya teman. Inilah bonggol bonsai kelapa yang kita kerdilkan teman-teman ya. Terlihat seperti bonggol asli pohon kelapa teman-teman ya. Ini sudah berbatang teman-teman, dan ini beberapa waktu lalu 4 bulan juga saya pruning sekitar 2 daun, dan 2 minggu lalu karena terlalu parah ini saya pruning juga 1 daun teman-teman ya. Dan ini kita lakukan sedikit perawatan teman-teman. Perawatan wajibnya teman-teman yaitu pelepasan tapis teman-teman ya. Pelapis ini kita lepaskan teman-teman. Kita pertahankan bonsai kelapa ini agar tetap kerdil teman-teman ya. Ini sudah kurang lebih 3 tahun berdaun kerdil teman-teman ya. Namun tetap hidup teman-teman, tetap subur. Meskipun kerdil, ini bahan alhamdulillah mampu berumur panjang teman-teman ya.
Meskipun bahan ini lama pecah daunnya, makanya saya katakan ini adalah sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa. Oke teman-teman, ini kita putuskan meskipun ini belum terlalu tinggi teman-teman, namun agar dia lebih cepat menumbuhkan tunas baru dan bahan ini terlihat lebih cepat pecah daunnya teman-teman, kita membuang tapi sedikit lebih dalam teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita tinggalkan sedikit saja teman-teman ya. Dan ini sudah terlihat rona memerahnya teman-teman. Ciri-ciri bonsai kelapa wulung itu bagian kerbudaya memerah teman-teman ya. Namun belum akan sampai kandas teman-teman. Sedikit rumit teman-teman. Nah, ini kita bersihkan tepian ini teman-teman. Ini pelepahnya kurus bukan karena tidak subur teman-teman ya. Ini tetap subur, ini kurus karena memang kita kerdilkan teman-teman. Inilah teman-teman, terlihat teman-teman ya, ini sang senior tak lagi berkutat dengan tunas kelapa teman-teman. Ini sudah ada gejala pecah daunnya. Alhamdulillah untuk itu ini setelah saya melakukan perawatan ekstra teman-teman dengan memberikan full sinar matahari teman-teman ya. Sinar matahari itu sangat diperlukan oleh pohon kelapa teman-teman ya, baik itu pohon kelapa yang kita bonsai ataupun kelapa yang tumbuh di alam teman-teman. Ini sedikit teman-teman, kita rapikan tepian pelepah yang masih belum rapi ini teman-teman. Ya teman, sepertinya cukup sampai segini teman-teman. Kita merawat tapisnya, ini kita sisakan sedikit agar pelepah masih bisa tumbuh sedikit lagi teman-teman. Dan ini kita rawat secara ekstra teman-teman ya. Mungkinkah sang senior ini tak lagi kembali sebagai pemula teman-teman, karena bisa saja teman-teman ya, bahan ini kembali berdaun full terpaut di tunas terbarunya. Untuk itu kita nantikan perkembangannya beberapa waktu ke depan teman-teman. Dan ini alhamdulillah batok masih asli teman-teman ya. Ini meskipun sudah hampir menginjak usianya 4 tahun, namun batok ini sepertinya masih terisi teman-teman, karena selama dia dirawat teman-teman, akar serabut tidak manja dan dia tidak bergantung pada nutrisi bawaannya teman-teman ya. Ini sedikit aneh teman-teman ya, meskipun sudah hampir 4 tahun namun batok masih asli teman-teman ya. Kita lanjutkan pada perawatan yang lain teman-teman. Ini ada satu lagi teman-teman ya, saat itu juga saya upload, ini juga berjenis sama teman-teman, bahan bonsai kelapa wulung. Dan ini juga salah satu sang senior yang saat itu masih berkutat dengan daun tunas kelapa. Dan ini teman-teman, kita cek dulu akarnya, apakah bahan ini sudah juga belajar pecah daun. Namun ini belum saya lihat malam tadi teman-teman, ini belum ada gejala pecah daun teman-teman ya, masih full terurai, masih full terpaut teman-teman. Dan pada 2 hari yang lalu ini saya estim teman, dan inilah ciri-ciri mutlak bonsai kelapa wulung teman-teman ya. Ini sudah sekitar 3 hari saya sayat, namun dia masih merah teman-teman ya. Dan ini daun mengering teman, awalnya kena kutu putih, dan setelah itu saya fullkan matahari agar bahan ini lebih subur teman-teman ya, dan dia lebih cepat pecah daun dengan kita memberikan full sinar matahari teman-teman. Dan ini perakarannya teman-teman, sepertinya belum ada akar yang baru bertambah teman-teman, namun alhamdulillah sudah sekeliling batok teman-teman. Dan ini semuanya real teman-teman ya, real akar asli teman-teman, tidak ada akar tempelan, dan bonggol juga tidak ada bonggol rekayasa teman-teman bisa lihat sendiri nih. Namun ini sedikit ada menghitam teman-teman, cacat karena ini sedikit tersayat teman-teman ya. Inilah resiko sayat ekstrim teman-teman. Ini awalnya hanya tergores sedikit lalu mengering, hitam dimakan hama teman-teman ya. Dan ini akan sedikit cacat nanti ke depannya teman-teman. Namun tidak masalah teman-teman ya. Yang penting kita berkreasi teman-teman dengan memodifikasi bahan bonsai kelapa kita ini dengan cara yang tidak biasa teman-teman ya, agar bahan bonsai kelapa kita menjadi luar biasa teman-teman ya, dengan setel pelepah seperti ini teman-teman. Tidak kuncup teman-teman ya. Dan ini mesti kita rawat secara ekstra teman-teman, agar sang senior ini tak lagi berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Ini masih
sang senior yang satu ini masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa, teman-teman ya. Oke teman, masih ada satu lagi teman-teman, namun kelapa sayur teman-teman ya. Ini adalah kelapa sayur tepi pantai teman-teman. Saya di pantai, ini bukan bonsai kelapa ulung teman-teman ya. Terlihat bagian termuda pelepah ini berwarna putih biasa teman-teman. Dan ini kita lihat teman-teman, di daun terbarunya sepertinya belum ada gejala pecah daun teman-teman, namun kita tunggu dia mekar, dan ini bisa kita robek sedikit tapisnya teman-teman. Dan kita lanjutkan perawatan selanjutnya teman-teman, nantikan update-nya. Apakah sang senior ini belajar pecah daun atau masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Berhubung durasi, sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.